Halo pemirsa, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Maria Malia. Hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Kakak Billy Mambrasar, staf khusus Presiden. Selamat pagi Kakak Billy. Selamat pagi. Kakak Billy sudah lama di Manokwari? 3 hari. Oh, 3 hari. Berarti sudah jalan-jalan kemana? Di Manokwari cuma 1 hari, di Wondama 2 hari. Untuk kegiatan Bapak kemarin ke Wondama ya? Betul ya. Siap. Kakak mungkin, kakak kan sudah jalan-jalan sama Perindak Papua Barat untuk menemani Perindak bagi Bapak ya kakak? Iya, mungkin betul. kakak bisa kasih tanggapan sedikit terkait kegiatan tersebut. Jadi saya memberikan apresiasi penuh kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Gubernur langsung turun tangan dalam pembagian Bapok. Dan Bapok ini kan sebenarnya sebuah program yang menunjukkan kehadiran negara, dan bukan hanya di level provinsi, tapi kehadiran negara itu ada sampai di level daerah. Daerah yang memang sulit terjangkau tapi bisa ditembus, dan gubernur sendiri turun tangan. Nah, saya pikir ini menjadi presiden atau contoh yang baik yang dapat diadopsi dan diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Gitu dalam peran saya sebagai staf khusus presiden, tentunya saya akan mengangkat cerita ini untuk bisa dilihat oleh provinsi lain. Mungkin juga setelah dilakukan di provinsi lain, tapi Papua Barat ini juga melakukan hal yang sama, jadi bisa menjadi set bahasa Inggrisnya tuh set the path gitu ya. Jadi saya salut dan apresiasi. Ya. Kakak, ini kan kalau di Papua Barat sendiri ada sedikit keunikan ya kakak, karena bantuan Bapok ini disalurkan melalui lembaga keagamaan. Menurut kakak ini bagaimana? Menurut saya ini yang disebut dengan local wisdom. Oh iya. Jadi tidak ada, saya pakai bahasa Inggris banyak tapi nanti tolong kasih terjemahkan di sini. Sebenarnya mau pakai bahasa Seri tapi nanti lebih banyak yang tidak paham atau bahasa biak. Banyak orang Seri ini. Iya, banyak orang Seri, banyak orang biak tuh yang ada di sini. Jadi tidak ada yang disebut dengan one size fits all. Jadi there's no such a thing called one size fits all. Itu maksudnya sesuatu yang diimplementasikan di satu tempat akan berbeda di tempat lain sesuai dengan kultur, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan masyarakat untuk cara hidup. Untuk wilayah Papua dan Papua Barat sendiri kita tahu bahwa gereja maupun unit-unit keagamaan itu merupakan bagian yang melekat dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tentunya dia menjadi seperti kalau macam kita mengumpamakan provinsi atau tanah ini sebagai tubuh, maka dia ada di nadi, dia ada di darah gitu. Jadi untuk bisa menginjeksi obat kita harus injeksi ke dalam darah, seperti itu ya pengandaiannya. Makanya menurut saya approach melalui keagamaan ini merupakan langkah yang tepat dan sangat kontekstual untuk Papua dan Papua Barat, untuk Papua Barat khususnya provinsi Papua Barat. Siap, kakak. Kita beranjak mungkin sedikit agak melebar sedikit ya kakak. Terkait dengan agenda hari ini mungkin kakak bisa kasih bocoran sedikit saja. Jadi hari ini kita akan rapat teknis. Jadi kemarin sebenarnya sudah diberikan instruksi besar kepada kepala-kepala dinas seluruh provinsi, hadir gubernur, hadir saya, hadir kepala dinas provinsi, perindustrian dan perdagangan, di mana kita mengarahkan kepada falsafahnya adalah untuk mendorong perindustrian dan perdagangan bertumbuh di provinsi ini harus ada kemitraan antara pelaku industri yang besar dengan pelaku industri yang kecil. Supaya apa? Supaya yang pertama dia menjadikan multiplier effect. Jadi multiplier effect itu artinya uang yang jadi bukan uang datang, uang keluar lagi. Gitu. Industri muncul, dia bikin uang tapi uangnya keluar. Itu disebut bahasa ekonominya itu capital outflow. Nah, untuk bisa bikin capital modal atau uang itu stay, kan dia harus berputar di mana masyarakat juga menghidupkan kegiatan yang kecil-kecil. Oleh sebab itu kita sebagai pemerintah melakukan fasilitasi kemitraan antara industri besar dengan industri kecil, di mana industri kecil industri besar menopang industri kecil untuk menjadi supplier ke mereka, bukan menjadi beban tapi supplier. Jadi misalnya kita lihat ada perusahaan semen, kita lihat ada perusahaan migas, mereka butuh suplai makanan, bahan baku makanan, mereka butuh kebutuhan sehari-hari. Jangan diimpor dari luar, disuplai oleh industri lokal. Jadi saling memberdayakan industri lokal juga, tapi juga tidak membebani industri besar karena itu kan mutual beneficial. Jadi benar. Saling melengkapi lah, begitu hubungannya. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah menyusun rencana teknis dari apa yang kita bicarakan kemarin di Wondama. Jadi sebenarnya sudah ada sudah diskusi yang kemarin di Wondama, terus sekarang di Manokwari dengan tim teknis kita mau bikin dia punya rencana teknis nih, apa yang detailnya nanti seperti apa, supaya saya kembali ke Jakarta saya bisa komunikasikan dengan pihak-pihak terkait dari rencana teknis itu. Dan saya lihat mereka excited sekali. Iya, benar sekali. Dinas perindustrian ini perdagangan provinsi, mereka punya tim teknis excited. Apresiasi untuk dinas perindustrian. Iya, saya apresiasi untuk dinas perindustrian perdagangan untuk bikin langkah-langkah progresif yang tentunya inovatif. Jadi hal yang baru. Memang dalam tataran pemerintahan sekarang sudah tidak lagi
Jadi good governance itu sudah lebih merangkap ke yang disebut dengan dynamic governance. Dynamic governance itu tentunya contohnya negara Singapura. Apa itu dynamic governance? Dynamic governance itu pemimpin-pemimpinnya seperti yang dilakukan oleh kepala dinas Provinsi Papua Barat didukung oleh gubernur Provinsi Papua Barat. Dynamic governance itu adalah kemampuan pemimpin untuk melakukan langkah-langkah dinamis. Jadi think out of the box, melakukan sesuatu yang tidak business as usual. Jadi hal-hal yang baru dan berani. Iya benar, langkah yang berani sekali dan Kakak Billy. Betul. Berarti akan pulang balik Manokwari Kakak? Sudah dari dulu. Selalu dari dulu bolak-balik. Karena menurut saya peran saya di pusat harus menjembatani pembangunan di Provinsi Papua Barat dan di Provinsi Papua. Terima kasih banyak Kakak. Terima kasih banyak teman-teman Kominfo ya. Oh ya siap. Kakak mungkin terakhir ini Kakak mungkin bisa kasih pesan untuk anak-anak muda di Papua Barat ya Kakak untuk berani maju jadi pengusaha atau pelaku ekonomi kreatif. Iya, jadi pertama tuh kita anak-anak Papua itu sudah berkembang jauh sekali beda dengan yang dulu Iya, orang. Yang sekarang itu tadi malam saya hadir di satu acara yang dibuat oleh Balitbangda dan saya bertemu dengan millennials Papua Barat yang cerdas-cerdas, luar biasa, mereka punya energi dan semuanya sebagian besar tuh anak-anak memang anak-anak Papua Barat sini. Dan apa ya, saya salut, saya pikir ini energi yang harus segera diutilisasi, dipergunakan dengan cepat. Dan salah satunya adalah teman-teman ini bisa terlibat dalam mendorong ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu tidak terbatas di satu sektor digital saja, tetapi kita bisa bicara tentang pertanian, potensi ekspor komoditas yang besar, kopi, coklat, dan lain-lain, tapi dengan cara-cara kreatif, menggunakan aplikasi, menggunakan online logistik, menggunakan jasa digital branding dan marketing. Jadi orang tahu dong punya produk coklat Papua Barat itu apa sih, dan tahu di sana ikan di sini tuh apa bedanya. Terus kemudian yang berikutnya itu sektor-sektor yang lain seperti fashion, jewelry. Kemudian dan kalau saya bicara fashion itu jangan hanya terpaku kepada fashion tradisional. Iya benar. Iya toh kalau bisa dibikin fusion antara tradisional dan modern, tradisional dan kekinian, itu bisa sekali. Dan saya yakin jiwa seni itu ada di darahnya anak Papua. Itu sudah tidak terbataskan, hanya perlu meraih satu, kita berani. Jadi berani yang membatasi kita hanya diri kita sendiri sebenarnya. Kita yang harus berani coba, lalu kemudian konsultasi dan Kakak Billy terus, karena saya akan terus fasilitasi untuk teman-teman diberikan fasilitasi dan diberikan diakomodir dengan baik oleh pemerintah, program pemerintah ataupun swasta. Tetapi jangan terlalu bergantung, kita harus mandiri, ya, kita harus cari cara kreatif. Karena sudah terlalu dimanjakan dengan fasilitas, kadang anak muda jadi ya sudah santai-santai. Santai saja, ya bisa cari sendiri, gitu kan. Tapi sebenarnya saya yakin bisa sih. Ya, kita bisa. Lihat Papua Barat punya giat dalam beberapa sektor ekonomi kreatif sudah tumbuh ya sampai di nasional. Saya dengar ada yang namanya Anggimart, teman-teman Anggimart, mereka juga pakai pendekatan yang modern ekonomi kreatif. Terus teman-teman di Sorong Moi Papua, mereka kemarin jadi finalis di acaranya Kemendikbud ya, Kemenristek waktu itu, untuk dong punya produk-produk kecantikan berbasis bahan asli lokal Papua Barat. Lalu ada juga Just Go sama jalan-jalan ke Papua jalan-jalan. Jadi Just Go ya Pak. Iya Just Go, mereka tuh masuk di final di Kemenristek punya Kemenkominfo punya program studi startup. Itu semua anak Papua Barat. Gitu. Jadi menurut saya sama saja ternyata dengan nasional atau harus berani. Harus berani. Makasih banyak Kakak. Sama-sama. Terima kasih kamu dua sudah datang. Siap. Maju terus Provinsi Papua Barat. Oke, terima kasih banyak. Oke pemirsa, terima kasih sudah bersama dengan kami.